Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau tanpa tatap muka. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan lanjut membahas tentang pembuatan yogur, di mana yogur itu sendiri merupakan salah satu produk yang berbahan dasar susu atau produk yang terbuat dari susu. Adapun prinsip pembuatan yogur itu sendiri adalah prinsip fermentasi. Dalam hal ini menggunakan starter atau bibit bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Namun dalam skala rumah tangga, bakteri ataupun bibit ataupun starter bakteri asam laktat ini bisa diganti menggunakan yogurt plain ataupun Yakult, karena yogurt plain ataupun Yakult itu lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan Lactobacillus bulgaricus ataupun Streptococcus. Yogurt plain itu sendiri bisa didapatkan di supermarket, kemudian Yakult itu sendiri banyak dijual di toko-toko terdekat. Kemudian bahan baku utama dalam pembuatan yogurt itu sendiri adalah ada yang namanya susu segar ataupun UHT, kemudian starter atau bibit asam laktat. Dalam hal ini bisa digunakan yogurt plain atau Yakult. Kemudian bahan bantunya yaitu bahan tambahan yang digunakan sebagai penambah cita rasa, baik itu sari buah ataupun madu atau bahan-bahan lain yang dapat meningkatkan atau menambah cita rasa dari yogur. Kemudian peralatan pembuatan yogur yang ini adalah rangkaian peralatan dalam skala industri, mulai dari proses pemanasannya atau pasteurisasinya sampai dengan proses pengemasannya. Kemudian yang ini peralatan dalam skala rumah tangga. Dalam hal ini ada panci, kemudian ada wadah untuk fermentasi, ada tempat penyimpanan ataupun pengemasan, ada pengukur suhu atau termometer dan ada pengaduk. Kemudian proses pembuatan dari yogur itu sendiri meliputi persiapan bahan, dalam hal ini susu dan starter, dan jangan lupa juga persiapan alat yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu diawali dengan proses pasteurisasi atau pemanasan, kemudian didinginkan sampai mencapai suhu sekitar 40-45 derajat atau suhu ruang. Kemudian diberikan bakteri atau bibit asam laktat atau yogurt plain atau Yakult. Setelah itu diinkubasi, kemudian setelah terbentuk yogur dilakukan proses pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya pembuatan keju itu sendiri juga merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan prinsip fermentasi dan koagulasi atau penggumpalan. Dalam hal ini starter atau bibit yang digunakan yaitu rennet, yang biasanya diambil dari rennen lambung sapi. Namun rennet ini, karena untuk rennet alami itu sendiri biayanya mahal dan susah didapat, sehingga rennet ini bisa diganti dengan cuka ataupun
dengan cuka ya, dengan cuka. Rennet ini bisa diganti dengan cuka sebagai rennet dalam pembuatan keju tersebut. Peralatannya ini adalah serangkaian peralatan pembuatan keju dalam skala industri. Kemudian untuk skala rumah tangga itu sendiri, peralatan yang digunakan itu adalah panci, wadah, pengaduk, kemudian kain penyaring, kemudian alat untuk meniriskan air atau saringan, kemudian wadah untuk proses koagulasi dan yang lain. Selanjutnya, proses pembuatannya hampir sama dengan pembuatan yogur, namun yang membedakan adalah pada pembuatan keju itu ada proses penggaraman, pemberian garam, dan pemeraman. Pemeraman ini dilakukan sekitar 1-2 bulan sampai terbentuk keju yang diinginkan. Setelah itu dilakukan proses pengemasan dan penyimpanan. Untuk nilai gizinya itu sendiri dapat dilihat dari segi aroma, rasa, tekstur, dan kenampakan dari keju tersebut. Baik, untuk materi yogurt dan keju cukup sampai di sini. Apabila ada yang perlu kita diskusikan, silahkan ditulis di forum pertanyaan grup WA. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala partisipasinya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.